Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Episode kali ini kita hadirkan salah satu narasumber dari role model kepemudaan di Kabupaten Sleman. Ini kalau Slemanis di kampungnya masing-masing, di dusunnya masing-masing, di daerahnya masing-masing aktif dalam kegiatan sosial bermasyarakat. Nah, pasti ketemu dengan yang namanya Karang Taruna. Kita hadirkan Ketua Karang Taruna Kabupaten Sleman, Mas Samiri. Selamat siang Mas Samiri. Sugeng siang, kula nuwun. Kados pundi kabaripun? Pangestunipun wilujeng sae, Mas Sehat Firman. ya? Saya juga biasa aja Mas. Iya. Sehat dong, sehat, sae ya Iya. kan ya. Ini dari mana Mas tadi Mas barusan? Tadi dari kantor, terus ke sini, Mm-mm. ya karena udah jadwal jam 1, jadi udah standby lah di tempat ini di Beranda Sleman. Wes, akhirnya Mas Samirin ya kan? Ya, Yang sering pergi ke kantor datang ke sini Beranda Sleman. Betul kan? sekali. Ya, Nggak usah ini Mas, nggak usah kaku-kaku kita kali Ya, ini. oke. Buat Slemanis ini kita akan berikan informasi terkait Karang Taruna. Tapi sebelum kita akan lanjutkan lebih dalam nih Mas, mungkin boleh diceritakan sebenarnya Karang Taruna. Ini Mas kan menjabat sebagai ketua ya. ya betul. Ceritanya gimana nih? Perjalanan itu dimulai dari tahun 2020, Mas. Iya, Waktu 2020. pandemik dong. Iya, betul sekali. Jadi pada waktu itu memang teman-teman ini dalam forum tertinggi Karang Taruna itu kan ada namanya ajang di mana forum itu untuk memilih ketua. Namanya adalah Temu Karya Daerah. Temu Karya Daerah ini untuk memilih sosok leader bagi Karang Taruna yang ada di tingkatan Kapanewon sampai dengan tingkat nasional. Nah, di sisi ini kemarin 2020 kita mengadakan Temu Karya, terus di situ kami sebagai yang sebelumnya adalah Karang Taruna Kapanewon dan sebelumnya adalah Karang Taruna Kapanewon dipilih sebagai kandidat ketua, dan di momen itu di forum itu terpilihlah saya. Singkat ceritanya seperti itu. Berarti berangkat dulu dari Kapanewon ya Mas? Dari Kalurahan. Kelurahan dulu Iya. ya kan? Ketua Kelurahan berarti ya? Ya, betul. Masuk ke Kapanewon. Cuman sebelumnya juga di dusun juga. Jadi nggak instan, nggak boleh instan. Apa yang dirasakan ketika awal menjadi seorang ketua? Bagi kami anak muda itu kan merupakan sebuah harapan penerus bangsa ya. Iya. Jadi ketika saya sendiri dipilih sebagai ketua, ya saya harus mendalami dulu apa itu arti Karang Taruna, Iya. tugasnya seperti apa. Kalau melihat sesuai dengan regulasi dasar hukum, Karang Taruna itu paling kompleks loh Mas. Kok bisa? Dari Banyak ya? tingkat pusat sampai tingkat daerah kabupaten. Ada yang paling aturannya. kecil ya? Jadi kalau di tingkat pusat itu kita punya aturan dasar hukum. Karena segala aturan yang Karang Taruna, karena merupakan anak pemerintah dan kelembagaan yang resmi diakui negara. Sebenarnya yang berhak menjadi anggota Karang Taruna ini siapa sih Mas? Semuanya berhak. Oke. Cuman dalam keanggotaan kami yang diregulasi di Permensos nomor 25 tahun 2019 itu modelnya adalah sel pasif. Jadi di mana umur 13 sampai dengan 45 tahun itu merupakan otomatis Karang Taruna. Oke. Jadi bisa diukur ya Mas ya. Iya, Ketika iya. Kabupaten Sleman ada berapa juta jiwa, di bagian itu ada anak pemuda, berapa Karang Taruna yang ada di Kabupaten Sleman? Kan banyak banget. Dari umur 13 Sampai 45. menurut peraturan Permensos nomor 25 tahun 2019. cakep, hafal banget Mas. Sudah siap? Loh, ada Naik, habis ini. Ya, insya Allah dukungannya ya. Gimana? Nah, selain itu juga ada aturan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 juga ada. Apa tuh? Itu terkait dengan kelembagaan kemasyarakatan desa. Itu ada juga, terus ada juga terkait dengan kesejahteraan sosial, aturan kesejahteraan sosial di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang baru saja kemarin direvisi, yang perpanjangan itu Undang-Undang Desa, itu juga ada. Oke. Terus sampai di kabupaten itu ada 44.2 tahun 2020. Apa tuh? Sama tentang lembaga kemasyarakatan desa. Oke, Nah, oke. lembaga itu kan ada beberapa hal. Di antaranya Karang Taruna ada PKK, Posyandu, RT RW, LPMK kayak gitu. Nah, Karang Taruna ada di situ. Jadi sebenarnya ini ya cakupan benar kata Mas Samirin sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten Sleman ya. Kalau kompleks sebenarnya Iya. dari yang kecil sampai yang pusat itu ada gitu. Tadi disampaikan berarti kalau umur 13 sampai 45 Ya. sebenarnya otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Betul ya Mas ya? Betul. Nah, kalau kita sudah tahu nih subjeknya teman-teman yang 13 sampai 45 ini kegiatan Karang Taruna itu sebenarnya apa aja Mas?
mencakup apa aja sih Kalau melihat fungsi dari dan ketugasannya? iya, kalau tugasnya sendiri Karang Taruna itu kan ada 2. Apa tuh? Walaupun jumlahnya 2 tapi leng lakoni Mas. Buat. Insya Allah mudah lah ya. Kok sombong? Iya, insya Allah mudah lah ya. Jadi gimana, Karena yang gimana? pertama itu kita mempunyai tugas mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. Oke. Yang namanya mengembangkan potensi itu kan sangat cakupannya umum banget kan Mas. Potensi anak muda itu kan berbeda-beda ya, kayak gitu. Entah itu dari bidang sosial, budaya, politik dan sebagainya. Terus yang kedua, kita juga ikut membantu mencegah dan menanggulangi permasalahan sosial. Contohnya? Permasalahan sosial itu banyak banget. Ada jaminan sosial, rehabilitasi sosial, advokasi sosial, dan banyak banget. Berarti Mas di situ dong, terjun langsung di situ dong. Iya, kita Karang Taruna terjun di situ. Bener nggak? Boleh dicek di IG Karang Taruna Kabupaten Sleman. Kita juga punya medsos loh ya. Oke. Jadi kalau misalkan saya salah ya gitu, boleh dicek lah. Di at apa? @KTKAP Sleman. KTKAP. Nah, KTKAP, KT itu kan Karang Taruna. Oke. KTKAP Sleman. Oh. Alhamdulillah volumenya udah banyak. Berapa? Ya sekitar 6.000-an lebih lah. Oh iya. Tuh. Mungkin nanti habis ini boleh ya di subscribe atau di add atau di follow. Boleh dong, harus. Berarti kan Iya. ini kan Slemanis yang menyaksikan juga rata-rata umur 13 sampai 45 ya. Iya, benar. Jadi silakan nanti boleh bergabung untuk follow juga di @KTKAP KTKAP Sleman. Sleman. Facebook ada, Twitter ada, terus Semua TikTok ada. Udah nggak ada Twitter sekarang, Mas. Hah? Udah nggak ada Twitter. Oh iya, sekarang. benar-benar diganti ya. X. Tapi masih bisa searching kan ya? Masih dong, Oh, masih iya. dong. Nah, sekarang kalau kita lihat apa namanya perkembangan masa-masa seperti ini, bagaimana Mas kondisi teman-teman muda yang bergabung di Karang Taruna? Kalau saya lihat nih secara pribadi, betul nggak ya? Kalau salah ya mohon maaf. Di daerah saya tuh yang aktif Karang Taruna dikit banget. Di mana? Di Jogja? Di Jogja dong. Jogjanya ngendi kuwi? Ya ada lah. Iya. Dari 5 nih aku anggap paling Iya. 2 aja gitu loh. Di dusun Kenapa juga ya? nggak jalan. Dusun Nggak, mungkin atau saya ini yang nggak aktif ya. karena sibuk, jobnya banyak. Alhamdulillah, karena sama Beranda Sleman kemana-mana loh, ya kan. Pusing saya nih Iya. ngatur jadwal sama Beranda Sleman. Mungkin Tiba-tiba besok udah diatur jadwal lagi, mereka. Luar Luar biasa. Sehat-sehat untuk Beranda Sleman ya. terus semuanya ya. Iya. Jadi gimana tadi? Nah, Pertanyaannya apa ya tadi ya? Lah, yang tanya kan Oh iya, Sleman, iya, kan? oke. Jadi saya mencoba menangkap Mas. Jadi kalau melihat Kabupaten Sleman itu kan ada 86 kelurahan. Oke. Secara otomatis ada 86 organisasi lembaga Karang Taruna. Oke. Walaupun di dalamnya itu ada yang secara aktif ataupun pasif mereka. Cuma secara legalitas dalam formatur di pemerintahan itu ada. Karena itu merupakan lembaga yang wajib di setiap pemerintahan kelurahan. Oke. 86 kelurahan itu ada. Oke. Terus ada di 17 Kapanewon juga. Wow. Jadi kalau di rata-rata anggota yang masuk dalam pengurus, karena yang masuk pengurus itu bukan 13 tahun sampai 45, 17 tahun sampai 45. Ya, di masing-masing kelurahan itu paling tidak ada 30 anggota. Coba bayangkan 30 anggota kali 86 kelurahan. 2000-an udah. 2000-an pengurus, itu yang hanya pengurus. Wow. Belum tambah yang Kapanewon. Jadi kalau misalkan Karang Taruna itu jadi ormas, kekuatannya sangat luar biasa, Mas. Iya benar. Jadi Karang Taruna ini hebat juga ya ternyata Iya. ya. Itu baru pengurus kan ya Mas? Baru pengurus. Kapanewon? Pengurusnya berapa orang? Ya rata-rata sekitar 20 orang lah ya. Kalau Kapanewon itu. Ada 17 ya? Ya, 17 Kapanewon. Belum lagi padukuhan, Mas. Karena Karang Taruna itu secara penyebutan itu sampai ke tingkat dusun. Wah, Karang Taruna dusun mana kayak gitu. Kalau berbicara dusun padukuhan itu ada 1012 padukuhan. 1212 padukuhan. 1212. Wow. Kalau misalkan satu padukuhan itu cuman 10 kan nggak mungkin satu dusun itu cuman ada pemuda 10 kan. Itu kali 1200 kan udah 12.000 itu. Organisasi apa yang sebesar itu? Ya Karang Taruna. Karang Taruna ternyata wow banget Oh, ya. iya. Saya baru tahu. Berarti otomatis sebenarnya saya juga anggota Karang Taruna ya? Iya, secara otomatis kamu itu masuk. Ya, cuma nggak tahu diri aja ya. Iya, nggak itu mah aktif urusan gitu. kepribadian masing-masing lah ya. Tapi menarik loh Mas, kalau Mas Hami dulu ketika awal jadi ketua dari daerah dulu kan ya, naik Dusun sampai Kapanewon terus sekarang ke Kabupaten. kabupaten gitu.
Kalau di kabupaten gimana Mas keadaannya kan Mas berarti harus membawahi teman-teman ya kan yang ada di Kapanewon, yang ada di dusun, di kelurahan. Kelurahan. Iya. Ngerasa capek nggak? Happy atau berat atau sekarang biasa aja karena udah 4 tahun ya? Segala bentuk tanggung jawab itu kalau kita rasakan nikmat, bersyukur, insya Allah akan Insya nyaman. Allah. Betul, betul. Tapi kalau sudah terpaksa duluan, mau apa-apa aja nggak enak, Mas. Ya, benar. Betul, betul. Kalau misalkan jadi kabupaten itu kita keanggotaannya itu ada 76 orang pengurus yang ada di Kabupaten Sleman. Coba saya bagi di bagian Sleman Timur, Barat, Tengah, Utara, dan Selatan. Jadi ada koordinator wakil ketua masing-masing. Kayak lagu dong tadi. Lah iya. Tahu lagunya? Apa itu? Timur, iya, ya kan? oke. Lanjut, gak apa-apa ini lagi bercanda. Itu punya Avenged Sevenfold kan? Bukan ya? Iis Dahlia. Oh, Iis Dahlia ya. Oke. Siap. Lanjut. Ya. Aduh, kasihan ini. Di wakil ketua itu kepanjangan tangan saya. Oke. Jadi ketika ada sesuatu hal, ada urusan yang memang menyangkut soal Karang Taruna kewilayahan masing-masing, kelurahan atau Kapanewon, itu wakil ketua saya. Ataupun saya juga bisa kadang ketika kalau nggak bisa mereka teman-teman, saya langsung terjun ke bawah. Jadi fungsi dari Karang Taruna itu kan ada supervisi, ada konsolidasi, komunikasi, koordinasi, sampai ke manajerial. Jadi sampai ke tingkat bawah, kita mencoba memberikan pemahaman bahwa ini loh Karang Taruna itu fungsinya seperti ini, secara regulasi seperti ini, tugasnya seperti ini. Kadang juga teman-teman yang di bawah itu perlu kita kasih tahu juga. Kayak gitu. Kalau kegiatan nih Mas, bener-bener yang Firman pengen tahu sih bentuk kegiatan rata yang umumnya sering dilakukan teman-teman Karang Taruna, apalagi yang di Kabupaten Sleman tuh kayak gimana sih? Saya pengen bayangin yang mana kegiatan Karang Taruna nih yang mana ya dari tadi gitu. Nah, ada perbedaan zaman Mas. Karena ketika era saya lahir mungkin di tahun 91 sampai tahun 2000 lah. Bagaimana budaya anak muda pada zaman dulu itu kan berbeda dengan zaman yang sekarang. Iya. Di era-era zaman dulu itu konteks Karang Taruna itu kalau di dusun itu ya wis tugasnya Karang Taruna ini siji nyinom loro laden. Karang Taruna itu angkatannya Mas Sami ya tapi ya. Jadi kalau ada acara apa ya kan di tempatnya tetangga, kita seragaman nih. Nganterin minum kayak gitu ya. Jadi IO dong. Kalau IO mah keren, udah zaman sekarang. Iya kan itu ini bentuknya kemudian. Tapi masih nggak? Nah, kalau pada era gitu. Kalau sekarang masih ada. Cuman itu kan kaitannya dengan tata nilai keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nyinom itu tata nilai keistimewaan loh, Mas. Budaya juga loh. Oh, itu namanya nyinom ya, Mas? Nyinom. Iya, saya lupa kalau namanya nyinom. Kalau kamu tahu ya tata cara orang memberikan minum, bagaimana cara pegang bengki, itu ada aturannya sebetulnya Mas. Orang yang waton. Cocok kerja di hotel berarti? Saya? Ya, saya kan lulusan akademi apa ya? Oh iya betul. Kan ngeladenin orang ya, laden. Iya. Nyinom Mas tapi ini. Iya. Oke. Saya pernah nyinom dulu Mas. Pernah ya? Kalau di Sinomi? Udah belum? Belum. Oh. Belum ya. Belum. Ya. Jadi Mas sudah di Sinomi belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Berapa kali? Berhasil 1. Oh ya, alhamdulillah. Iya. Kita ikut seneng Karang Taruna daerah-daerah Indonesia ini. Iya, jadi konteksnya itu yo wis cah nomeng nyinom laden. Nah, dulu. Jadi kalau pada zaman sekarang itu kan anak muda itu lebih diberikan leluasa untuk bisa berkreativitas, untuk berinovasi. Bagaimana caranya tuntutan teknologi pada zaman sekarang, kita kan sudah memasuki era teknologi yang katanya itu 4.0 ya? 4.0 itu apa Mas? Menuju 5.0. Bahasanya Karang Taruna saat ini ya. Iya. Oke. Nah, kalau sekarang ini juga sudah memasuki di mana society 5.0 ya. Jadi pada kalanya itu teman-teman yang era Karang Taruna sekarang itu kita harus tuntut bagaimana teman-teman bisa kreatif dan inovatif. Contohnya kayak ini. Misalkan ya, kita contoh yang dulu ketika teman-teman itu laden nyinom tok gitu kan. Paling tidak high levelnya naik 1 tingkat lah. Jadi apa tuh? Paling jadi WO lah, wedding organizer.
Karena saya sudah pernah praktek, Mas. Ini true, ini beneran terjadi. Iya. Serius. Saya di Karang Taruna Kelurahan, Heeh. pada waktu itu di tahun 2014 sampai 2019, itu kita mencoba bagaimana kita berpikir bahwa yuk kita buka usaha ekonomi produktif kayak di WO. Itu yang pertama sebagai malprakteknya teman kita sendiri. Teman kita sendiri itu duwe gawe rabi gitu ya. Kita dulu lah yang ini gitu ya, bantuin lah. Kita di situ. bantuin, ternyata seperti ini. Dan alhamdulillah sudah setelah seiring berjalannya waktu itu, setelah malprakteknya teman-teman sendiri gitu kan di Iya. pengurusan sudah dipakai kayak di tempat-tempat yang sudah besar kayak di Bali Sinta Jalan Solo itu, Oh, Mani oke, Pertama itu sudah 5 kali. Masih Mas berarti. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih ada yang ikut. Kalau saya sendiri kan udah di kabupaten, saya kalau mau ngikut itu udah nggak bisa. Oke, Sama oke. kerjaan juga udah terbentur waktunya. Kayak gitu. Oke, Di wedding organizer. oke. Jadi teman-teman saya tuntut bagaimana kita tuh anak muda sekarang harus bisa kreatif nih. Mm-mm. Bisa memanfaatkan peluang yang ada. Jangan sampai kita hanya sebagai apa ya namanya itu. Teman-teman anak muda yang disuruh terus, tapi kita mencoba untuk bisa menyuruh gitu loh. Iya. Oke. kayak gitu. Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya di mana tadi peran Karang Taruna hadir untuk saling bersosial dengan masyarakat, nyinom tadinya ya Iya. Mas ya. Yang sekarang mungkin berkembang Slemanis. Kalau Slemanis udah sering lihat wedding organizer dan yang lain-lain gitu ya, bantu-bantu, Kayak gitu, tapi ya. dengan taraf profesional itu juga banyak yang berakar dari Karang Taruna. Kita kan hanya punya waktu terbatas nih Ya, oke. dalam kesempatan kali ini kan sering kali kita lihat fenomena di masyarakat karena tadi disampaikan bahwa anggota Taruna itu bisa sampai 12.000 lebih loh kalau kita hitung. iya, iya. Iya kan Mas? Itu Bener. baru kalau kita hitung. Iya. Kalau kita benar-benar sampai ke bawah kita lihat dan kita gabungkan semua pasti banyak ya. Banyak banget. Nah, fenomena dan dinamika sosial saat ini kan pasti berbenturan dengan sebuah sesuatu yang namanya tawar-menawar atau yang namanya mengambil sebuah manfaat dan juga peluang di sini. Ada nggak Benar. sih Mas pernah mengalami mungkin Karang Taruna di Kabupaten Sleman juga ada beberapa oknum yang ingin nitip, ingin bekerja sama secara implisit ya, bukan eksplisit ya, ya secara underground atau gimana? Itu sering terjadi nggak? Saya mau Ada. tanya jujur nih, jawab jujur nih. Jujur ini ada. Terus gimana cara menghadapinya kan harus tidak boleh berpihak kan padahal perahannya. Iya, sifatnya Karang Taruna itu sesuai regulasi non partisan ya. Kita harus tidak memihak dan sebagainya. Cuman dalam arti di sini itu kalau Mas Firman tanya ini dalam bidang apa? Kalau bidang di usaha kerjasama boleh-boleh saja kan. Tapi kalau soal urusan bidang politik, kita juga memberikan keluasan bagi pengurus, bagi Karang Taruna itu monggo silahkan gitu, semua hak warga negara. Tapi, nah ada tapinya. Dalam hal regulasi kita non partisan, dalam regulasinya kan ya Karang Taruna, ya monggo semua hak warga negara boleh ikut berpolitik. Cuman dalam arti ini tolonglah, karena ada regulasi yang mengatur tentang non partisan ya paling tidak pakai baju Karang Taruna. Betul. Jadi Kalau kepentingan- secara vulgar itu belum ada sebetulnya. Oke. Belum pernah terjadi juga. Belum ya? pernah terjadi kalau Iya. vulgar. Cuma Tapi kalau desas-desus, individualis, itu ya semua bergerak. Yang penting kan lepas bajunya Karang Taruna tadi kan Mas. Ya, Ya. anonimnya seperti itulah ya. Iya lepas bajunya. benar. Oke. Susah nggak Mas? Mas jadi ketua mengatasi hal itu 4 tahun. Enggak. Mudah ya. Bahkan pada periode sebelumnya itu saya diundang semua calon bupati loh. Oh. Cuman saya juga nggak apa-apa. Itu bagus. Berarti kan selaku calon pemimpin ini berani melihat ke bawah. Oh ternyata ini ada anak muda nih. Ya, diskusi lah. Ketemunya diskusi soal program dan lain sebagainya itu bagus kan, baik Betul. kan. Betul. Nah sekarang itu yang mau dicari apa? Kalau kita nggak model dengan kerjasama dan lain sebagainya. Gitu. Betul. Sebelum kita akan tutup Mas perbincangannya, barangkali ada yang mau disampaikan untuk Slemanis yang ada di rumah dan menyaksikan kali ini, boleh silahkan. Oke, baik buat Slemanis, warga Kabupaten Sleman dan mungkin sekitarnya ya. Kalau kita melihat Karang Taruna memang usianya masih muda. Cuman kalau dilihat dari people powernya, berilah kesempatan buat anak muda Karang Taruna itu berekspresi. Untuk tunjukkan bahwa Karang Taruna itu bisa berinovasi dan bisa berkreasi. Kayak gitu. Oke, tepuk tangan dong teman-teman. Kita hadirkan ketua
Kabupaten kali ini Karang Taruna. Iya. Mas Sami, terima kasih untuk kebersamaannya kali ini. Sama-sama, Mas Firman. Saya sendiri dapat banyak insight baru terkait Iya. bagaimana Karang Taruna ini mempunyai peran dan juga fungsi di masyarakat. Semoga setelah ini Firman jadi insyaf, ya kan, aktif lagi Iya, di Karang oke. Tarunanya Firman. Iya. Begitu juga untuk ini ya, besok program-program yang akan dilaksanakan dari Karang Taruna Kabupaten Sleman, khusus Doanya. juga untuk karir cita dan pekerjaannya Mas Sami, begitu ya. Terima kasih. Oke, Slemanis, kali ini kita akan tutup podcast dengan pantun, boleh? Boleh. Cakep ya? Cakep. Belum. Oh, Saya belum. mikir dulu nih ya. Heeh. Ikan hiu dipancing pakai panci. Cakep. Terima kasih Mas Sami. Ke pasar beli kelapa. Cakep. Maju terus Karang Taruna. Wow. Oke, siap.